Sebelum kita mulai doa PDKT pada pagi hari ini, mari kita pujikan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Nya padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku mengerti, Kau selalu sertaku. Hatikan selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya Surgawi, buatku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Hatikan selalu bersyukur padamu, karena rencana indah Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Hatikan selalu bersyukur padamu, karena indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Bahwa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat doa PDKT pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sertai kami, kiranya kami bisa berdoa dan memuji Tuhan. Berkati Bu Hendy yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya firman yang akan disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Saya akan membagikannya, yaitu yang pertama adalah kita akan berdoa untuk pemerintah Indonesia supaya diberi hikmat dan bijaksana dalam menanggulangi COVID dan dampaknya, terutama saat ini terjadi mutasi varian baru COVID-19 yang terjadi di India. Setiap penanggulangan COVID-19 di Indonesia terus berjalan
dengan baik dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat serta upaya vaksinasi. Dengan kasih, nanti Mas Okta bisa mendoakan. Lalu yang kedua, berdoa untuk suku-suku Indonesia yang belum terjangkau seperti suku Madura, lalu suku Baduy. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka supaya Injil diberitakan. Mau dengan kasih nanti Mas Franklin bisa mendoakan. Lalu saya minta tolong Pak Bayu bisa mengaminkan doa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini dalam doa pagi kali ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara, terutama bagi pemerintahan Indonesia, agar diberi hikmat dan bijaksana dalam setiap keputusan, dalam setiap peraturan yang akan dijalankan, terutama untuk menanggulangi dampak dan wabah COVID-19 ini ya Tuhan, di mana COVID-19 ini kembali merebak, kembali masuk dengan varian baru. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati pemerintahan juga yang akan menerapkan peraturan-peraturan yang lebih update lagi terkait hal ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, agar dampak ini bisa dapat dikurangi ya Tuhan, agar bisa kami handle, agar bisa pemerintahan kami handle. Kiranya Engkau juga memberkati upaya vaksinasi yang masih terus dilakukan, agar semuanya nanti dapat tercover dengan vaksinasi ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati agar wabah COVID ini tidak merebak lebih luas lagi di medis, segenap dokter, dan peraturan-peraturan nantinya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya yang masih sedang Kristus kami sedang berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami saat ini juga ingin berdoa buat suku-suku di Indonesia yang masih belum mendengar Injil, Bapak. Kami mau berdoa buat suku Madura, suku Baduy, atau mungkin masih ada beberapa suku-suku lain juga Tuhan yang masih belum mengenal kabar baik ini Tuhan. Kami mau berdoa buat suku-suku ini, agar kiranya penginjilan akan bisa masuk dan bisa melayani mereka, dan kiranya banyak orang menjadi percaya, banyak orang yang menjadi tahu akan Tuhan Yesus dan mereka menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Terus berkati buat para penginjil, buat para misionaris yang terus membawa diri mereka Tuhan untuk melayani ke pedalaman ini Bapak. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi usaha mereka, agar kiranya terus Engkau bisa berkati dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau serahkan suku-suku pedalaman ini ke dalam tangan-Mu, agar kiranya tangan Tuhan dan rencana Tuhan yang terus berjalan bisa memberkati penginjilan ini Bapak. Di doa kami Tuhan, haleluya. Menyerahkan doa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami terus berdoa dan memohon supaya Engkau memimpin negara kami di tengah-tengah pandemik ini, supaya segala upaya penanggulangan yang dilakukan dapat berjalan baik, dan juga untuk segenap suku-suku yang sudah kami doakan, Tuhan akan memberkati supaya nama Tuhan akan terus dimuliakan dan memakai kami semua orang-orang yang percaya menjadi saksi yang hidup bagi suku-suku maupun orang-orang yang di sekitar kami. Ini doa kami mohon Engkau memberkati dan menolong untuk setiap apa yang menjadi pergumulan dari doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sama semangat. Kita akan berdoa lagi untuk gereja baptis kita, gereja baptis Candi. Namun sebenarnya mari kita pujikan, ketaplah dan lihatlah. Ketaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan berdoa untuk Sandi ya, untuk kaum laki-laki akan berdoa untuk gembala sidang, lalu asisten gembala sidang, guru sekolah minggu, panitia perancang, para diakon, supaya diberi hikmat dalam melayani. Lalu yang kedua KTB besok Sabtu, kiranya berdoa untuk ketua kelompok diberikan hikmat dalam mengajar dan anggota kelompok supaya bisa menerima pelajaran firman Tuhan dengan baik. Lalu untuk kaum perempuan berdoa untuk rencana remi, lalu kehidupan anggota PKNP, pasangan hidup, studi, pekerjaan. Lalu kita kaum pemuda, untuk pemuda dan pemudi, kita juga berdoa untuk anak muda supaya diberikan hikmat dalam mengerjakan ujian, dan beberapa sudah mulai tatap muka di sekolah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Kita akan berdoa bersama-sama. Mohon dengan kasih Anda bisa mengaminkan doa untuk Gereja Baptis Candi. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Kami menaikkan setiap doa-doa kami terkhusus untuk gereja yang kami kasihi, Gereja Baptis Indonesia Candi, di mana Tuhan menempatkan kami untuk kami boleh menjadi anggota setia melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Eko Kurniadi. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan, berserta dengan keluarga, kiranya Tuhan selalu memberkati dalam segala yang dikerjakan beliau Tuhan, dalam pelayanannya dan penggembalaannya di gereja kami Tuhan. Biarlah setiap yang dikerjakan beliau Tuhan untuk kemajuan gereja kami Tuhan, senantiasa kami mendukung dengan baik Tuhan, dan segala yang strategi-strategi dan juga terobosan yang baru Tuhan berikan supaya pelayanan di gereja kami Tuhan senantiasa terus hidup, terus bergairah untuk mencari wajah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk pergumulan pendeta kami dalam disertasi Tuhan, kiranya Tuhan selalu menolong dalam segala yang dikerjakan oleh Pendeta Eko Kurniadi dalam mempersiapkan mengerjakan disertasinya Tuhan, supaya dapat selesai dan juga lulus di tahun ini karena campur tangan daripada tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk asisten gembala sidang Pendeta Muda Bayu Kinle beserta dengan keluarga, dan juga Diakon Junaidi. Tuhan selalu memberkati beliau dalam pelayanan yang dikerjakannya Tuhan, diberikan kesehatan selalu, dan kiranya Tuhan asisten gembala sidang Pendeta Muda Bayu Kinle yang saat ini sedang bergumul juga untuk tesis, kiranya Tuhan yang selalu menolong beliau Tuhan dalam pengerjaannya Tuhan, supaya dapat selesai di tahun ini dan dapat lulus karena campur tangan daripada Tuhan. Dan berkati juga Diakon Junaidi dalam setiap pelayanan yang dikerjakannya Tuhan, terutama dalam bidang pendidikan, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat dan bijaksana kepada beliau Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di gereja kami Tuhan, Pendeta Robinson Rimun beserta dengan keluarga, Pendeta Jody beserta dengan keluarga, Pendeta Yumeno Kuci beserta dengan keluarga Tuhan, dan diakon-diakon, kiranya Tuhan selalu memberkati beliau-beliau ini Tuhan, diberikan kesatuan hati supaya dapat bersinergi untuk melayani Tuhan, membawa setiap jemaat Tuhan, dan memberikan teladan Tuhan yang dapat mengaplikasikan setiap firman yang sudah mereka sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk kelompok tumbuh bersama besok Sabtu Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati ketua kelompok, diberikan hikmat dalam menyampaikan setiap firman Tuhan, setiap materi, supaya setiap anggota dapat menerimanya dengan sangat baik dan dapat mengaplikasikannya Tuhan. Dan kami juga rindu, kami semakin ini Tuhan, tapi rindu mengadakan retret Tuhan, kami semakin diubahkan Tuhan, semakin memiliki semangat dan gairah untuk terus mencari Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rencana yang telah dipersiapkan, strategi-strategi yang telah dipersiapkan, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan anggota PKMB dalam segala kehidupannya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati, diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani setiap kehidupan, terutama anak-anak-Mu yang saat ini sedang studi Tuhan, baik yang dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga yang perguruan tinggi. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam sekolah kami Tuhan, baik yang offline secara tatap muka, beberapa sudah melakukannya Tuhan, dan juga secara daring. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua, supaya kami diberikan semangat terus Tuhan,
untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan kami pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota PKMB yang saat ini sedang bekerja. Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pekerjaan kami, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, supaya kami dapat menjadi kesaksian yang hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang rindu mencari pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan pekerjaan yang tentunya sesuai dengan kapasitas yang kami miliki, Tuhan. Kiranya pekerjaan nantinya yang sedang dirindukan oleh saudara-saudara kami ini, Tuhan, senantiasa Tuhan berikan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, kaum muda GBI Candi yang rindu untuk mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan Engkau yang akan memberikan pasangan hidup yang seiman, sepadan, sevisi misi, tentunya untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan semuanya ini dikerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami untuk GBI Candi ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan selalu mendengar dan menjawab setiap seru doa kami sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Anda yang mau menutup dalam doa. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hendy. Namun sebelumnya mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, asuh hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya persilakan Bu Hendy. Baik, terima kasih semuanya. Pagi Bu. Luar biasa ya, anak-anak muda semangat untuk berdoa bersama-sama pagi-pagi. Kita akan membuka kitab kita dari Roma 12 ayat yang 11. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Bacakan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu, berbicara kepada kami dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Mu ini bagi kehidupan kami masing-masing. Berkati kami semua yang setia hadir dalam doa ini, Tuhan akan menolong kami dan selalu memberkati kami. Dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah membaca tadi dari Roma 12 ayat yang 11. Ini ada 3 kata kerja ya. Pagi-pagi saya suaranya serak. Ada 3 kata yang berakhiran dengan lah. Biasanya kalau kata-kata yang akhirannya Allah itu mengandung suatu perintah. Nah, yang pertama di sini ada kata janganlah. Nasihat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Rasul Paulus ingin supaya jemaat yang ada di Roma ini sungguh-sungguh memiliki iman yang terus menyala-nyala, ya, memiliki semangat yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan tema gereja kita, bangkitlah dan jangan menjadi suam. Ya, ini saya ambil ayat ini karena ini juga mengandung satu semangat ya, satu himbauan, satu nasihat untuk kita semua bagaimana ketika kita bersama-sama di dalam melayani Tuhan, jangan sampai semangat kita menjadi kendor. Kalimat atau kata janganlah, ya, janganlah ini merupakan satu larangan atau peringatan yang tegas yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yang kita ada satu bahaya yang akan terjadi bila itu, ya, misalnya jangan berlari nanti jatuh, atau jangan malas ya nanti jangan malas belajar misalnya, atau jangan bermain api nanti terbakar misalnya, seperti itu. Jadi kata jangan ini mengandung satu peringatan yang tegas ya, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah mungkin suatu saat juga akan mengalami patah semangat ya. Demikian juga dengan kita, mungkin kalian semua, kita semua ketika masih baru percaya pada Tuhan Yesus atau kita baru dibaptis misalnya, atau kita baru dipercayakan suatu pelayanan pada diri kita ya,
kita pasti punya semangat yang menyala-nyala, ya. Punya gairah untuk terus melayani Tuhan, ya, untuk melakukan ini itu, mengajak orang untuk semangat, ya, menasihati orang. Nah, tapi suatu saat kita mungkin juga mengalami kekecewaan, ya, kita mengalami rasa frustasi, ya, mungkin karena teman-teman yang kita ajak tidak merespon dengan baik, ya, itu bisa juga membuat semangat kita menjadi kendor, ya. Lalu mungkin kita dicela, kita dikritik, ya, kepemimpinan kita dikritik, program-program kita tidak disetujui, ya, anggaran yang sudah dirinci lalu tiba-tiba tidak disetujui. Hal seperti itu bisa menyebabkan semangat kita menjadi kendor, ya. Semangat kita menjadi loyo. Kita tidak lagi memiliki gairah untuk melakukan segala sesuatu untuk kebaikan, untuk kemajuan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Kita jadi malas, kita jadi putus asa, ya, bahkan mungkin akhirnya kita mengundurkan diri dari pelayanan kita. Terus sangat tegas ya mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau kerajinan kita kendor, semangat kita kendor, ya pasti ada akibat-akibat yang akan kita rasakan, akan kita kita nikmati, ya. Mungkin kita jadi akhirnya malas berdoa, malas menasihati teman, malas melakukan segala sesuatu. Kalau ada tugas, banyak alasan yang kita berikan, malas misalnya gitu, ya, atau saya sibuk misalnya seperti itu. Jadi banyak alasan-alasan yang tiba-tiba muncul, ya, ketika kita diberikan satu tugas atau satu tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, ini harus kita waspadai, ya, harus kita ingat selalu. Ya, mungkin secara manusiawi kadang hal-hal itu menyerang kita, ya, menimpa diri kita. Tapi kita harus selalu ingat firman Tuhan ini. Kalau kita sedang lemah, kita sedang tidak semangat, ingat firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Karena tadi, ya, banyak akibat-akibat yang bisa berdampak, ya, bagi diri kita maupun bagi sekitar kita. Kita tidak lagi memiliki gairah, kita tidak lagi memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Nah, apakah hal itu akan kita biarkan terus-menerus? Tentu tidak, ya. Tentu kita sadar, ya. Kenapa aku kok malas, ya? Kenapa rohaniku kok adem, ya, kok dingin, ya? Tidak seperti dulu menyala-nyala, bersemangat. Kalian masih muda, masih banyak waktu, masih banyak potensi yang bisa kalian gali dalam diri kalian masing-masing, dalam diri kita masing-masing. Kita harus memanfaatkan itu, ya. Lalu kata yang kedua adalah tadi yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya. Jangan biarkan kerajinan kita kendor, jangan biarkan iblis merebut semangat kita. Jangan biarkan itu, ya. Kalau kita membiarkannya, ya udah kita masuk terseret, ya, kepada bujukan-bujukan iblis, ya, roh-roh kemalasan, roh-roh sakit hati, roh-roh kekecewaan, itu terus akan mengganggu kita, itu akan terus mengintip kita, mencari celah bagaimana kita bisa ditumbangkan oleh hal seperti itu, ya. Lalu yang kedua, kata-kata yang kedua adalah biarlah rohmu menyala-nyala, ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi seperti tugas para imam pada zaman Perjanjian Lama, mereka harus menjaga api, ya, api di dalam kemah untuk menyembah Tuhan harus tetap menyala, ya. Itu tugas para imam, ya. Nah, Rasulullah juga mengingatkan kita, ya, mengajarkan kita supaya biarlah rohmu menyala-nyala, ya. Seperti kalau kita merebus air itu mendidih, ya, mendidih itu terus-menerus, ya. Atau kita melihat api unggun, ya, ketika kita menyalakan api unggun baru kita siram dengan minyak tanah itu apinya menyala-nyala. Jadi
tugas kita seperti itu ya. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Kita harus tetap menjaga roh kita supaya terus menyala-nyala bagi Tuhan, terus bersemangat bagi Tuhan. Jangan biarkan roh kita padam ya. Jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang melempem. Tetapi kita harus terus menjaga roh kita supaya menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat pemicu, ya, alat pemanas bagi sekitar kita. Setiap kita ingin supaya Allah ingin supaya kita itu menjadi alat pemicu, ya, bukan alat pemicu untuk membuat panas sekitar kita, ya, dalam hal arti tanda petik negatif, ya, dengan gosip, dengan hal-hal yang melemahkan orang lain. Ya, Allah tidak ingin seperti itu. Kita menjadi alat pemicu yang berkonotasi negatif, tetapi Allah ingin supaya kita menjadi alat pemicu yang positif, ya, bagi sekitar kita, memberi semangat kepada teman-teman kita yang lemah, ya, memberikan satu ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa membuat orang lain juga tumbuh semangatnya. Nah, itu yang Allah inginkan, ya. Kita terus menjaga supaya biarlah roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kita. Maka kita menjadi alat pemicu yang positif, ya, bagi orang-orang di sekitar kita, membakar semangat mereka, membuat orang lain bangkit lagi, ya, yang lemah, menolong orang-orang yang suam-suam supaya mereka menjadi panas kembali, ya, tidak dingin, ya. Itu menjadi tugas kita. Anak-anak muda, mari saya ajak saudara untuk terus, ya, mengobarkan, ya, mengobarkan semangat yang ada dalam diri kita. Biarlah roh kita terus menyala-nyala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dan layanilah Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk puji-pujian bagi diri kita, bukan untuk kehormatan kita, ya, kepopuleran kita sendiri, tetapi biarlah itu semua kita lakukan, kita melayaninya untuk Tuhan. Meskipun kita melayani manusia, tetapi intinya atau kita dasarkan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Apapun, ya. Kalau saudara mendengar doa berkat yang setiap minggu kita dengarkan dari pendeta, ya, apapun yang kita kerjakan, semuanya biarlah orang lain melihat Tuhan yang itu. Meskipun orang itu belum percaya, ketika melihat dalam diri kita, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu orang lain akan bisa melihat siapa tuh Tuhannya, ya, siapa Tuhan yang kita sembah. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi layanilah Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala, yang terus berkobar, yang tidak pernah putus asa dimanapun kita berada, ya, baik di gereja, di sekolah, di lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita tinggal. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus memiliki semangat, ya, tidak kendor. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan terus layani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Biarlah Tuhan akan terus menolong kami dan memberkati sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang masih punya banyak potensi. Tuhan akan berkati kami semua, anak-anak muda itu. Tiang-tiang yang kokoh untuk masa depan gereja kami. Biarlah mereka terus Tuhan pakai, Tuhan akan menjaga mereka, melindungi mereka, generasi muda di gereja kami ini Tuhan, untuk terus memiliki semangat di dalam melayani Tuhan. Biarlah kerajinan mereka akan terus tumbuh, semangat mereka akan terus berkobar-kobar, roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar Engkau akan terus ingatkan kami ketika kami mengalami kelesuan, kelemahan,
kekecewaan, biarlah firman-Mu ini akan kembali terus membangkitkan semangat kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Terima kasih Bu Hendy untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Pagi hari ini, apakah ada pergumulan dari teman-teman yang rindu untuk didoakan bersama-sama dalam persekutuan doa pagi hari ini? Kesehatan, Man. Pakai hasil CT scan-nya bagus. Oh iya, CT scan-mu kapan kok hasilnya? Tapi kontrolnya ke dokter spesialis hari Senin. Apa? Jadi pengambilannya CT scan-nya pengambilnya hari ini, tapi ke dokter spesialisnya PAT besok Senin. Oke, kita akan doakan untuk Mas Kuko yang hari ini akan melakukan CT scan ya, teman-teman. Ada lagi, Hilda, gimana keadaanmu? Cepat pulih. Ya, didoakan Mbak supaya cepat pulih. Oke, makasih Hilda. Kita juga doakan untuk Hilda yang saat ini sedang sakit. Mah ya Hilda? Iya Mbak. Oke, kita akan doakan Mas Kuko dan Hilda yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan. Dan juga teman kita, Onel dan Jojo, juga kiranya Tuhan yang akan memulihkan keadaan tubuh mereka. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk prospek doa kita, orang yang rindu kita bawa kepada Tuhan, dan juga beberapa teman kita yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan, dan dimohon dengan kasih nanti Pendeta Eko Kurniadi dapat mengaminkan dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur bisa berdoa bersama-sama pagi ini untuk setiap seru doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau menjawab sesuai dengan kuasa dan kemurahan Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Dan kami mohon biarlah berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini, semua aktivitas kami hari ini disertai oleh Tuhan. Kami bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami kerjakan ditopang oleh kuasa dan kekuatan-Mu Tuhan, sehingga kami merasa damai, kami bisa merasa tenang, dan selalu ada jalan keluar saat kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk persekutuan doa kami pagi ini. Kami menyerahkan semua tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Eko Kurniadi yang
sudah memimpin doa. Terima kasih Bu Hendy, Pendeta Muda Bayu, Kinle, Pak Franklin, dan juga teman-teman yang setia bangun pagi untuk berdoa bersama dalam PDKT hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya persilahkan untuk kita semua dapat membuka kamera kita ya. Kita akan berfoto. Mas Okta bisa dibantu untuk dipandu untuk pengambilan fotonya. Mas Okta. Oke. Oke, siap semua. Itu. Oh ya, oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, makasih Mas Okta. Oke, semua ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat sore. Semuanya. Simpun. Makasih Mas Okta. Kasih semua. Jangan lupa puasa hari ini. Puasa opo. Puasa terus tiap hari. Oke. Makasih Kuko. Yuk.